Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Sebagaimana saya sudah sampaikan berminggu-minggu tentang apa? AI, apalagi akhir zaman, ya, apalagi robot, ya, apalagi chip. Alright, sekarang saya tampilkan lagi the chip di Swedia. Okay, ready? Swedia. Alright, now go. Kita merasa canggih dengan dompet kosong dan layar penuh angka. Namun bayangkan saat kamu memindai iris, yang munculnya hanya tanda silang, sinyal hilang, lampu mati, dan saldo hasil keringatmu berubah jadi piksel mati. Di depan kasir yang membeku, kamu baru menyadari bahwa tanpa koneksi, kamu bukan siapa-siapa. Ketergantungan ini adalah bom waktu yang siap meledak. Lihat Swedia, negara yang hampir membuang semua uang tunainya saat sistem pembayaran mereka dihantam serangan cyber besar. Rakyatnya tidak bisa membeli makanan atau bahan bakar selama berhari-hari. Pemerintah mereka kini panik dan mulai membagikan brosur darurat, memohon warga kembali menyimpan uang tunai di bawah bantal. Mereka sadar, semakin digital sebuah bangsa, semakin mudah ia dilumpuhkan. Ini adalah cyber warfare. Musuh tidak lagi mengirim tank, tapi mengirim virus ke pusat data. Jika integritas data dimanipulasi, saldo jutaan rupiah bisa berubah jadi nol dalam sekejap tanpa fisik. Tanpa uang tunai sebagai cadangan, sebuah negara bisa lumpuh total hanya dalam 48 jam. Bukan karena bom, tapi karena kelaparan yang tidak bisa lagi dibayar dengan aplikasi. Malam ini, tetaplah angka di ponselmu dan tanyakan, jika besok internet dunia diputus, apa yang tersisa dariku? Kita merasa berkuasa, padahal kita sedang membangun istana pasir di depan ombak yang pasang. Berhati-hatilah, karena saat perang cyber itu tiba, keheningan di mesin kasir akan menjadi suara paling menakutkan yang pernah kamu dengar. Apakah ini hanya teori konspirasi belaka? Apakah kita tidak perlu mempercayai apa yang Bapak tersebut katakan? Kita sudah melihat di China bagaimana robot-robot itu sekarang diproduksi secara massal, yang saya berkata bahwa nantinya itu hanya seperti kulkas di rumah-rumah tangga kita semua. Robot akan begitu mudah didapat. Sekarang sudah lumayan murah. Dulu mahal sekali, sekarang makin murah karena bersaing. Itu di China. Sekarang di India, mari tampilkan bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk 2030 ke depan. Ini mereka nenek-nenek penjahit ya, dikonveksi. Mereka diberi alat untuk dihubungkan dengan robot supaya robotnya mempelajari cara kerja mereka. Semuanya dilihat dari CCTV, diperhatikan dan dipelajari oleh alat-alat. Mungkin suatu kali kami nggak perlu lagi manusia, katanya. Robotnya mempelajari. Nah, ini dia sekarang robotnya sudah menjahit. Kami bisa memproduksi lebih banyak 24 jam dan lebih murah. Nantinya mereka semua ibu-ibu ini yang kerja di konveksi akan dianggurkan. Bapak Ibu yang saya kasihi, memang ada suatu teori konspirasi yang saat ini sangat populer, ya, sebagaimana saya sudah sampaikan berulang kali bahwa tahun 2030 ada narasi yang berpusat kepada the Great Reset atau dunia di set ulang
diatur kembali dari nol, yaitu apa yang saya sudah sampaikan, tatanan dunia baru atau New World Order. Nah, teori ini berspekulasi bahwa orang-orang elit global, ya mereka yang kaya-kaya, ingin memanfaatkan agenda resmi internasional untuk mengonsolidasikan kekuasaan mutlak atas populasi dunia. Ya. Jadi dengan kata lain, ada segelintir orang yang super duper kaya yang ingin ngatur manusia di dunia. Ya. Well, walaupun teori ini katanya tidak didukung bukti-bukti yang valid, tapi kayaknya dari semua contoh-contoh yang sudah saya tayangkan dalam 5 minggu berturut-turut tuh ya, kayaknya semuanya menuju ke sana. Kayaknya nggak bisa dibungkiri, saudara. Nah, yang pertama, ada inti dari teori konspirasi ini ya, seputar tahun 2030 yang sangat ramai diperbincangkan adalah satu, New World Order itu pemerintahan satu dunia, tatanan dunia baru, satu pemerintahan, tidak negara-negara. Ya, mereka teori konspirasi ini berpikir bahwa satu tatanan yang terpusat, ya itu satu. Yang dua, penghapusan hak milik pribadi. Ya, ini narasi ini dipicu oleh video yang menulis kalimat gini, you will own nothing and you will be happy. Artinya, ya, you will own nothing and you will be happy. Artinya gini, saudara nggak perlu memiliki apapun, tetapi saudara bahagia, gitu ya. Nggak perlu nantinya, nggak perlu memiliki apapun, saudara bahagia. Ya, nah kemungkinan 2030 nanti, saudara nggak boleh punya rumah pribadi, nggak boleh punya kapling pribadi, nggak punya kendaraan pribadi, ya. Semuanya diganti dengan sistem sewa total. Saudara kan hanya nyewa. Itu teori yang kedua. Yang ketiga, mata uang digital dan identitas biometrik. Nah, teori ini mengklaim bahwa uang tunai sepenuhnya akan dihapus dan diganti dengan CBDC, CBDC. Ya. Itu nantinya sebagaimana yang saya sudah sampaikan, identitas biometrik pakai mata, nanti sudah kita digiring. Indonesia sudah menuju ke sana ya, udah diberitakan bahwa KTP kita semuanya nanti akan pakai biometrik ya, dipasangin dengan alat yang menghubungkan dengan biometrik. Jadi ini spekulasi, ini teori udah beredar dari mulut ke mulut, menyatakan bahwa dengan biometrik itu semua apa yang saudara beli dan jual, semua transaksi itu yang akan terjadi. Saudara, dengan itu ya kita harus saudara namanya mengantisipasi. Ya, kita harus mengantisipasi apa yang akan terjadi di kemudian hari, dan waktunya tinggal berapa? 4 tahun. Nah, ini sangat membahayakan kita. Lalu, apakah kira-kira bersiap-siap itu relevan? Apakah perlu gitu ya? Well, saudara harus melihat
pasar, nggak usah ngomong pasar dunia, pasar Tanggul, pasar Cengklik, pasar Bekonang, pasar Nongko, pasar Legi, pasar Gede. Harga-harga sudah naik seperti apa? Kita tahu yang naik pertama adalah plastik, iya enggak? Siapa di sini yang suka beli plastik? Yang kroso, iya. Yang bakul, ya, masukin plastik pasti berasa. Wah, ini kok harganya naik? Tadinya saya dengar 30% naik. Kemudian tambah jadi 50%, jadi 100%, jadi lebih dari 100%. Ya, jadi mahal banget. Nggak tahu sekarang udah turun nggak? Belum, semakin naik. Kalau saudara nyadarin juga, bensin juga perlahan ya, perlahan naik. Katanya Pertalite sudah akan atau sudah akan dihapus katanya. Nah, kalau gitu saudara lama-lama, wah, anak aku Pertamax ora kuat no, ya tak? Nggak kuat. Nah, kalau nggak kuat, saudara lama-lama ganti ngepit pakai sepeda, ya, karena saudara nggak mampu, lalu lama-lama dijual, nanti ditampung, ada yang nampung sistem, ditampung, mobil ditampung, nggak kuat ditampung, lama-lama ditampung, lama-lama beli nggak mampu ditampung, ditampung, iya ditampungin orang-orangnya. Nah, ini ancaman yang sangat real, ya. Juga dengan adanya iklim yang sangat ekstrim sekarang berubah, ya, panas banget. Terus tiba-tiba di sana tiba-tiba banjir, tiba-tiba gunung meletus. Kan saya sudah sampaikan kan waktu lalu, saya sudah bisa merekayasa membikin hujan, menghentikan hujan. Bukan pawang hujan, zaman dulu pawang hujan, tetapi zaman sekarang bukan. Ya, saya sudah ceritakan itu, waktu itu ada pesawat yang bawa beberapa bahan kimia yang disebarkan di udara supaya terjadi rekayasa tertentu. Demikian yang kita hadapi, yang akan membuat masyarakat semakin bergantung kepada sistem. Nah, maka dari itu, sebagaimana yang saya janjikan bahwa hari ini kita akan bicara mengenai kemandirian pangan, ya, kemandirian pangan. Jadi kita akan sebentar tampilkan segelintir dulu orang-orang yang sudah memulai kemandirian pangan kecil-kecilan, belum panen, ya, ada yang sudah panen, ada yang belum panen, tapi udah mulai kelihatan nih hasilnya, ya. Itu sebabnya saya serahkan kepada host kita, Ibu Zeruya Philip dan Ibu Siska Sadok. Silakan maju ke depan, ya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, masih semangat dan sukacita, ya. Terima kasih Ibu Magdalene untuk waktu yang diberikan kepada kami berdua bersama rekan saya Ibu Siska Sadok. Shalom Bu Ani. Shalom, ya. Untuk mengantisipasi dari apa yang Ibu Meg sudah sampaikan, bersyukur kita jemaat TBC Family dalam bimbingan beliau untuk dipersiapkan dalam segala sesuatunya tentang antisipasi
ketahanan pangan. Pagi hari ini kita mau talk show ya Kak Siska ya, biar awet muda panggilannya Kak aja ya. Tentang seperti misalnya adanya kulkas hidup. Kulkas hidup itu apa kulkas ada nyawanya? Oh bukan, tapi adanya sayur mayur ataupun protein hewani yang kita bisa konsumsi setiap hari yang ada di lingkungan rumah kita. Mari Kak Siska. Baik, seperti yang kita janjikan 2 minggu yang lalu, kita akan mempelajari dari sumbernya langsung Bu Ani. Bahwa jemaat kita, salah satu jemaat kita ada yang sudah memulai untuk bercocok tanam. Wah, luar biasa. Kalau zaman dulu mungkin disebutnya apotek hidup ya, untuk ya, yang apotek hidup, empon-empon dan sebagainya. Polowijo, Tapi kalau untuk yang sayuran seperti yang Bu Ani katakan, kulkas hidup. Ya. Mari untuk mempersingkat waktu kita panggil saja narasumber kita Bu Ani. Ya, siap. Monggo Kak Siska dipanggil. Mari kita sambut untuk Bapak Yanto dan Ibu Septi. Ya, beri tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Pasti ada satu alasan ya dari Ibu Meg menampilkan narasumber. Kenapa Pak Yanto dan Ibu Septi dipilih untuk menjadi narasumber kita pada pagi hari ini? Pasti kesaksiannya luar biasa Bu Ani. Dulu waktu dia belum pindah di rumah lama, saya waktu ikut besuk almarhumah Ibu Mul, itu juga padahal lingkungan rumahnya juga tidak begitu luas, tapi beliau sudah ada tanaman pokcoy dan lain sebagainya, dan terlihat lebat sekali. Mari silakan Ibu Septi dan Pak Yanto. Ya, mungkin bisa berbincang dulu dengan Ibu Septi. Boleh diceritakan Bu awal mulanya ini kok bisa bercocok tanam dengan lingkungan ataupun media dan tempat yang mungkin tidak begitu luas ya, tapi ada bocoran dari tim admin bahwasanya hasilnya sangat mengagumkan, lebat sekali, dan bahkan tidak hanya untuk konsumsi sendiri tapi juga bisa menambah penghasilan. Monggo Bu Septi. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Bu Meg sudah memberi kesempatan pada kami untuk memberi pengalaman, menukar pikiran nanti mbok menowo nanti kita bisa belajar untuk bercocok tanam. Nah, unggulan kita dulu okra. Okra itu buat semua penyakit ibu-ibu kalau mau, yang jadi khasiatnya itu kan lendirnya. Lendirnya kita minum panas, kita rajang-rajang ya Bu, awalnya kita kita cuci, rajang-rajang, masukin ke gelas, terus dicor air panas, ditutup, banget-banget diunjuk. Nanti ampasnya itu buat oseng-oseng, itu juga ada manfaatnya juga, semuanya itu nggak usah dibuang. Kalau pupuk, jangan khawatir ibu-ibu, kan penjenengan setiap ada sayur yang kemarin nggak dimakan, nasi nggak usah dibuang ibu-ibu, nanti kita belajar ya. Kita belajar gimana caranya bikin pupuk, gimana caranya kita bikin tanaman, kita belajar, nggak usah belanja ibu-ibu, akhir zaman sudah dekat. Berarti tidak ada yang terbuang ya Bu Septi ya? Nggak ada, kita rajang-rajang, misalkan nanti itu ada, saya bawa alatnya, bisa saya ya, bisa diambil dulu. Wah, ini menarik sekali Bu. Iya. Ternyata bukan hanya untuk konsumsi kita, tapi ternyata juga ada beberapa tanaman yang bermanfaat untuk kesehatan. Iya. Obat herbal dan juga bahkan sampahnya pun juga bisa dikelola dengan baik. Nah, ini yang menarik, Ya. sampahnya bisa dikelola dengan baik. Betul Kak Seperti Siska. yang kita ketahui bahwa sekarang itu ada info berita bahwa Putri Cempoy itu nanti mulai bulan Overload. apa sudah tidak bisa kita tampung di situ. Ya, Juli kalau nggak salah, karena kuota untuk Pemkot Solo buang sampah itu sudah melebihi. Iya. Ya, jadi sosialisasi dari Pemkot Solo ke setiap warganya
di lingkungan masing-masing untuk kita bisa memulai untuk memilah sampah dan mengolah sampah itu sendiri. Karena kedepannya sampah yang akan diambil hanyalah sampah residu, dan itu infonya hanya 3 hari sekali diambil. Nah, di sini bersyukur kita punya narasumber Iya, benar. ya yang lengkap, tidak hanya memberikan informasi dan tutorial untuk kita bercocok tanam, tapi juga tentang pengelolaan sampah. Mari Bu Sakti Mari Bu Sakti, dilanjutkan. bisa sekalian langsung dilanjutkan. Ya, masalah sampah. Memang kita booming ya Ibu-Bu ya, masalah sampah. Bukan dari kita sendiri di tempat saya, juga di mana-mana itu sampah sudah booming. Karena di Putri Cempo itu sudah penuh. Jadi kita sampah galon, kita habis beli galon minuman, nggak usah kita buang. Itu cuan loh ibu-ibu. Kita cuan. Duit. Istilahnya duit. Ekonomis ya, Ekonomis. bisa dipakai ulang. Maaf saya. Silakan sambil berdiri Nah. juga nggak apa-apa Bu, sambil menjelaskan. Terus itu masalah sampah. Sekarang sampah itu gimana ya? Di mana-mana ya memang pokoknya ngendi-ngendi liyane sampah renek. Itu. Kita bikin pupuk dari sampah. Limbah rumah tangga ya Bu Septi ya. Iya, Dari limbah. sisa olahan sayur ataupun sayur basi, nasi basi. Bisa, Oh, tapi jangan kuahnya dibuang dulu. oh, jadi ditos dulu gitu. Iya, baru dimasukin. Terus kalau nasi kita rendam dulu. Kita dibikin sampai Dibikin sampai ada Keluar tepungnya. itu loh. Dijemur gitu kah? Enggak, udah dibiarin aja gitu. Dok, Ya, terus nanti dimasukkan sini, terus dikasih tanah, sak-sae tanah apa gitu enggak apa-apa. Oh, gitu. Ya, terus nanti dimasukin, kasih tanah, kasih tanah, terus diwur-wur gitu. Dicampur, dimix. Ya, nanti diaduk. Nah, habis itu didiamin sampai 3 bulan. Nanti habis 3 bulan baru disuntak. Nah, itu pupuknya. Bu, apakah pertanyaannya ini bau enggak Bu? Secara kita tahu kan misal sayur basi itu kan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Iya. Untuk mengurangi baunya gimana Bu? Kalau mengurangi bau, kita itu kalau sayuran kita pakai ini apa? Ini leri. Ini Oh, leri. air cucian beras ya. Air cucian beras itu. Kita kalau nggak punya tebor, kita pakai ini aja. Di Tebor apa Bu Septi? Tebor itu buat menyirami tanaman itu loh. Oh, Ini ibu-ibu, ini bapak-bapak saudara, ini tuh dibolongin kecil-kecil, nanti Dilubangi. bisa curut gitu. oh. Kita simpel aja ya, nggak usah beli. Oke Bu Septi, kita mungkin kembali ke topik utama tentang bagaimana bercocok tanam. Kalau tadi Bu Septi sampaikan yang menjadikan motivasi utama adalah dari kelurahan dan Ibu harus Iya. mengumpulkan beberapa pendana untuk hal ini. Nah Bu, pertanyaannya untuk kita yang mungkin lingkungan tempat tinggalnya sempit dan kita mau belajar dulu mulai dengan yang modal minim, apakah bisa Bu dikasihkan tipsnya? Bisa. Monggo Pak Yanto. Kalau yang nggak punya lahan, ini bisa pakai yang aqua kecil-kecil ini. Botol 1,5 liter ya Bapak Ibu Saudara. Ini nanti dilubangi, terus dikasih media. Medianya itu perbandingan 1:1:1. Jadi sekam 1, tanah 1, rindel 1. Dicampur, terus dikasih ini bekas pupuk ini tadi. Itu. Terus cara yang ini dilubangin terus dikasih tanah campuran tadi, terus dikasih ini baru buat tanam. Tapi kalau ini
Yang kecil ini buat sayuran kangkung, selada merah, selada hijau bisa. Terus yang kedua, ini semi hidroponik. Ini tanah, ini air. Nanti kan ini bisa masuk sini. Airnya Ya, meresap airnya dari meresap kainnya. dan mungkin minim dengan penyiraman Iya, ya Pak ya. Oh ya, Sudah meresap air dari bawah. Itu cocok untuk orang-orang Yang yang malas. sibuk. Iya, bukan malas. Kita hindari kata malas. Oh betul. Sibuk. nah kalau ini bisa. Ini yang akarnya agak banyak. Lombok, apa lidah buaya, apa pandan ini bisa. Tapi anunya sama seperti ini dilubangi. Terus lagi media. Terus ini cara membuat pupuknya. Ini kan sampah dari lotres itu loh dimasukkan sini. Mungkin media bisa sedikit di zoom Baru. menuju ke objeknya. Sisa sampah dari lotes ya Pak ya. Ya, ini kan ada lubang ini. Tutupnya dilubangi Kak Tidak ada Siska. tutup yang samping-samping. Oh ininya, bagian ininya. Nah, yang samping. Bagian Oke. ininya yang dilubangi. Terus gini. Ini dipakai E4. E4. E4 kalau enggak ada tetes tebu. Oh tetes tepung. Kalau enggak ada ini gula. Oh air gula Ya. ya Pak. Ini disiram sini. Ini kan dilubangi ini tutupnya. Itu ya. Ya tinggal. Besok lagi gitu. Dari sini. Ini kalau nambah tambah lagi terus kasih itu. Perlu dikasih pasir enggak? Tanah enggak? Nah, ini pupuk cairnya nanti. Oh, pupuk cairnya. Hasilnya ini nanti. Ekoenzim. Ya Pak Yanto, tadi Tidak ada tanahnya dinding bisa apa di ditempel mana? di dinding. Yang satu lagi ini bisa papan kayu toh. Ini dipaku terus tempel lagi gini nanti. Ini bisa. Kasih ternyata media kreasinya itu, banyak ya. sekali. Enggak menyangka ya Bu Betul, Ani ya. untuk kita bisa punya media tanam dengan alat yang ada dan modal seminim mungkin, bahkan bisa memanfaatkan galon bekas dan juga tempat air mineral bekas, jadi multifungsi lagi Iya. dan juga untuk mengurangi sampah yang ada. Mau bertanya Pak Yanto, untuk kita bisa membeli media-media tanam tadi di mana ya Pak ya yang terdekat di lingkungan kita? Seperti Kalau tadi. ini di Pasar Nongko. Oh di Pasar Nongko, berarti Media, bibit semua ada. oh semuanya ada. Misalkan kita nggak punya uang, misalkan ya Bu ya, kita nggak punya uang, bener, tapi pingin banget, cari aja serintil. Tahu ya Ibu-ibu ya, serintil. Mungkin bagi yang di luar Jawa tidak tahu, bisa dijelaskan Bu, serintil itu apa? Serintil wedus. Maaf. Itu ya. Kalau enggak itu maaf, teletong. Wah. Nah, Ya, teletong yang sudah dikeringkan, tapi hasilnya juga oke. Nah, dulu waktu kita panen itu sampai tetangga itu satu bongkok gitu okra saya jual 2,5. Dia tahu kalau tempat saya itu organik, enggak kimia gitu. Terus kacang panjang, tomatnya itu ada berapa itu? Tomat sayur ada, tomat buah ada, tomat dari Itali katanya gitu juga ada. Kita juga pernah dulu dapat juara dari kota. Juara pertama, juara kedua. Beri tepuk tangan yang meriah. Biasa. Iya. Dulu di tempat saya namanya KWT Organinia. Bagi
Bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan untuk mengunjungi bisa datang ke lokasi ya, Nusuan RT 2 RW 15 ya. Tempat Monggo Ibu kita Septi bareng-bareng datang, ya. kita belajar. Ternyata Kak Siska sudah pernah menjadi narasumber di luar daerahnya, di luar kota juga, dan ternyata sudah mendapatkan apresiasi hadiah juara 1 tingkat kelurahan. Tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa ya Pak. Tingkat kota. Oh, tingkat kota. Wah, tingkat tak kota. kelurahan loh Bu luar Ani. biasa. Mantap. Tingkat kota. Ya bisa dijelaskan Bu, ini untuk proses Proses pembibitan pertamanya ini. ya. Ini dikasih tanah yang campuran tadi, 3 tadi, taruh sini terus bibitnya masukin sini. Kalau sudah 1 sampai sini terus diganti yang itu loh. Dipindah ke sini ya. Nah, itu pindah situ. Bisa ke sini atau mungkin ke aqua yang ini, botol aqua yang ini. Ya. Apakah untuk kita mempunyai ini juga dengan apa spon-sponnya itu, apa namanya itu spon-sponnya itu? Kalau spon itu buat hidroponik itu nanti. Oh, hidroponik. Berarti Ini kalau enggak. ini berarti langsung dikasih Ini tanah gitu ya. Tanah. Tapi bisa juga untuk hidroponik. Mm. Jadi kita mulai pembibitannya pakai ini. Apakah memerlukan modal yang mahal tuh Bu? Kalau hidroponik itu ya mahal. Hidroponiknya yang Tapi mahal kalau ya. tanah enggak. Nanti kalau sudah tukul 5 cm terus dapet kasih itu. Tumbuh. Sudah tumbuh. Jadi dari media tanah dikasih benih. Iya. Nah, setelah bertumbuh sekitar 5 cm bisa dipindahkan ke media yang lebih besar lagi. Bisa yang dengan tanah ataupun yang ini dengan media air. Untuk sampai 5 cm itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama ya? Jadi sudah 5 hari. 5 hari sampai 10 hari. Kemudian udah tumbuh. diletakkannya di tempat yang Ya kena terpapar sinar langsung matahari. 20, maksudnya sepanjang siang itu kena atau harus ada yang tempat teduhnya Pak? Kalau kena sinar matahari enggak apa-apa. Kalau masih yang kecil-kecil itu dikasih paranan ya enggak apa, tapi yang teduh enggak apa-apa. Sebenarnya gampang sekali ya Bu Ani ya. Yang utama adalah niat. Kita juga Niat. bisa atasnya itu tanaman, di bawah lele juga bisa. Oh, bisa itu ya, juga Bu. gampang. Jadi Iya. multifungsi ya. Jadi kita nggak usah dibuang karena nanti nggak ngebak-ngebaki sampah. Oh gitu. Jadi pakai media galon juga. Iya. Dikasih pakai air, Iya. terus ada lele, Iya. lalu di atasnya dipakai untuk media tanaman. tanah. Iya, kangkung. Kalau itu sih kangkung sama apa tempat saya dulu di bawahnya lele, dulu kangkung sama selada. Oh, selad. Iya. Kalau selada kan cepet. Oke, terima kasih untuk Ibu Septi dan Pak Yanto untuk kesaksian dan beberapa contoh dan praktek juga ilmu yang sudah diberikan. Kiranya ini menjadikan satu motivasi yang luar biasa untuk kita semua jemaat ABC Family untuk mengantisipasi di mana kita punya ketahanan pangan menghadapi apa yang akan terjadi di depan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Untuk selanjutnya mungkin Bapak Ibu kalau yang ingin bertanya bisa langsung ke narasumbernya Bapak Yanto dan Ibu Septi. Bisa ke tempat saya, nanti kita belajar bareng-bareng ya ibu-ibu bapak. Ya, atau Terima enggak kasih. nanti Terima bisa kasih, di-share Bu di grup Bu. Mungkin ada dari Bapak Ibu Saudara yang akan bertanya. Mumpung ada narasumbernya di sini, silakan. Kita beri waktu untuk sesi tanya jawab. Ya Pak Agus, monggo. Pupuk cairnya kalau 1 botol gini ya Pak, 6.000 dijual aja. 6.000 saja. Murah meriah Bapak Ibu Saudara. Senin harga naik, ayo bisa dibeli. Yang besar 12. Yang besar 12.000. Itu untuk mendapatkan pupuk segini kira-kira berapa lama? Ya, Wah, ini sangat murah loh, 6.000 sangat saja. murah. Tapi di tempat saya Padahal ini sudah ada. berbulan-bulan ini. Iya. Dan ini masih panas sih. Anget.
Fresh from the composter. Oh ini M4. Ini, Oh, ini simol ya. Ya, itu imolnya. Ya sama tapi ini apa gula pasir sama gula pasir Jawa, ini gula pasir. Sama. Tapi pemakaiannya Pak Agus satu tutup ini buat 1 liter. Wow. Ya. Sangat ngirit banget berarti. Sangat ngirit. Kemarin saya juga gitu sama teman saya. Loh, Sep, ini disemprot ke. Oh, no, kursi jidok. Lah ternyata sampai segini tuh disuntak. Buaya kayak rakur-rakur. Bu, itu untuk penyimpanannya? Bisa, Pak. J. Bisa buat untuk semua tanaman. Iya. Lidah buaya gitu, ini saya membudidayakan juga lidah buaya. Ada kalau penjenengan mau minta ada. Nanti kita akan buka puasa dengan lidah buayanya dari Bu Septi ya. Ya, bisa diolah untuk kita Bisa diolah. Bikin es Ya. lidah buaya. J. Bu, untuk penyimpanan pupuknya apakah di suhu ruangan atau harus masuk gimana? Nggak, biasa gitu. Oh, biasa aja ya? Iya. Nggak harus di tempat gelap ya. Enggak. Tapi kalau terkadang kita buka gini, yang pupuk loh. Karena ini kan gas. Oh, ada kandungan gasnya. Ada gasnya. Kita Jadi bukanya dikit ya pelan-pelan. kita buka atau kita ini dilubangin sini aja. Nanti kalau gasnya bus. Baik Bapak Ibu Yanto, terima kasih untuk kesempatan waktu yang sangat berharga buat kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Untuk narasumber selanjutnya, mari kita panggil dan untuk bisa tampil ke depan. Ibu Yemima, berikan tepuk tangan yang menarik dengan tema yang berbeda. Ketahanan pangan bagian protein hewani. Mari Ibu Yemima. Baik Ibu Yemima, seperti yang kemarin sudah 2 minggu yang lalu Ibu Yemima ceritakan pada kami bahwa Ibu Yemima di rumah sudah mulai membudidayakan lele. Ya. Apakah lelenya itu bisa bertambah banyak atau hanya untuk dari kecil jadi besar gitu aja atau bisa berkembang biak? Ya, untuk lelenya kan baru hampir 2 bulan sejak Ibu Magdalene menjabarkan tentang zaman baru. Terus kami saya dan suami semula kolam itu kosong lama sekali. Terus kami punya ide untuk membersihkannya, lalu dengan penjelasan Ibu Meg itu, lalu kami punya ide untuk beli bibit lele. Berarti baru 2 bulan ya Bu? Iya, baru 2 bulan. Semula bibitnya satu ini kelingking. Satu kelingking. Kelingking sangat kecil, tapi ini sudah semakin besar, 2 ibu jari mungkin ya. Kira-kira harga per bijinya berapa ya Bu? 1.000. Sekitar Iya, 1.000 ya 1.000. per bijinya. Ukuran 1 kelingking. Iya. Kelingking saya apa kelingking kamu? Kelingking Avi. Dan itu dikasih apa Bu? Makanan lelenya? Ya karena kami tujuannya untuk dikonsumsi sendiri, jadi kami tidak pakai makanan pur. Karena saya kalau lele pakai makanan pur itu kayaknya nggak bisa masuk. Jadi saya memberikan makanan lele saya itu ya seperti yang saya makan. Misalkan saya punya roti sisa gitu ya. Kalau diberikan orang lain kan kalau roti ya harus 1, kalau cuma sedikit ya kasihkan lele semuanya mau makan. Terus kangkung itu 1 ikat saya kasihkan kolam gitu, besok paginya udah habis daunnya. Kamu mama ya. Iya, ternyata makanannya juga gampang sekali ya didapatkan. Iya, sangat gampang. Mungkin untuk proteinnya bisa dikasih maggot. Iya Bapak. Nanti saya buka Google lagi lah. Iya. Maggot itu seperti ulat, tapi dia mengandung protein tinggi. Oh, Dia no. ternak Saya membayangkannya lalatnya lalat khusus, bukan lalat hijau yang bukan. Dan itu
Bisa juga untuk cara pengelolaan sampah ya Bapak Ibu. Kalau kita pelihara maggot dari limbah dapur ini, terus kita pelihara maggot, itu bisa untuk dikonsumsi, dan maggotnya itu karena mengandung protein yang sangat tinggi, bisa untuk diberikan sebagai makanan lele ataupun ayam. Tapi kemungkinan kalau ada yang geli ya nggak mungkin akan memberikan pakan lele dengan maggot Iya, seperti mungkin kalau itu nggak aja Bu Seru ya, saya juga geli. Terus nanti kalau itu kan tujuan saya membudidayakan lele itu kan untuk konsumsi kami sendiri, itu kan. Jadi kalau saya lihat ulatnya mungkin saya nggak mau makan. Untuk Jadi kangkung aja. penggantian airnya Bu, Ya. penggantian airnya tiap berapa Bu? Kami nggak pernah menggantinya, jadi gampang sekali. Ada filternya gitu? Tidak. Tidak pernah diganti Tidak pernah. sama sekali? Iya, Terus gampang nanti untuk sekali. endapan kotorannya? Kami buka keran pembuangan airnya. Jadi saat hujan lebat itu kan kolam kami tambah banyak. Nah itu nanti kalau lelenya semakin terlihat itu nanti kucing pada makan. Seperti dulu kan pernah juga ada nila habis karena dimakan kucing. Iya. Mungkin bisa ditayangkan video dari ternak lelenya Bu Yemima dengan minim lahan yang ada di depan rumah ya Bu Yemima. Iya. Nah itu pohon yang samping kanan itu adalah kedondong. Oh ini dikasih Sudah. bekas Iya. makanan kangkung. Iya, kangkung. Itu kemarin saya beli tahu nggak kemakan, terus saya kasihkan lelenya. Terus kapan hari itu saya beli gembuan, nggak kemakan juga, saya kasihkan lele juga. Jadi apa yang saya makan, lele pun juga makan. Ini memang airnya hijau ya Bu Yemima? Iya, karena kan semakin mengendap jadi airnya kotor. Tapi puji Tuhan setelah hujan itu nggak pernah bau. Jadi saya berdoa Tuhan berikan hujan setiap minggu sekali atau 2 kali. Praise the Lord. Maaf videonya sangat singkat karena tadi pagi baru saya video. Karena Iya. saya buru-buru mau pelayanan. Mungkin kalau jemaat ingin melihat dengan luasa bisa ke rumahnya Bu Yemima untuk Yes. melihatnya. Syukur-syukur dapat Lele. ya. Saya akan undang Bu Yayu untuk memasak di sana. Iya, live cooking. Baik, terima kasih Bu Ya, Yemima you're welcome. untuk informasi yang bisa diberikan bagi kami. Semoga ini bermanfaat untuk jemaat EBC di tempat ini. Iya, memotivasi juga supaya bisa ternak lele di rumah. Selanjutnya, oke, kita tampilkan video dari sebuah inspirasi dan motivasi tentang bercocok tanam. Oh, ini tanaman jagung. Pohon dan buahnya banyak sekali ya Kak Siska ya. Iya. Jagungnya banyak sekali. Bisa untuk jagung bakar, untuk bakwan jagung, enak sekali. Mantap. Jagung rebus, jagung kukus. Nah. Padahal jika dilihat lahannya juga tidak begitu luas, tapi ternyata jagung yang dihasilkan lumayan banyak ya. Iya, Satu kontainer luar. Wow. Bumek sangat memanfaatkan lahan yang ada. Nah ini sudah bisa dikonsumsi secara pribadi hasil panen.
Wow, bisa dikreasi masakan, bikin salad sayur, tadi dikukus. Ada mete. Baik. Sedang membersihkan area rerumputan. Rajin sekali petani cantik ini ya Kak ya. Ini padahal alatnya berat. Bu. Ya ya. Wah, terlihat anginnya juga begitu besar. Tapi pantang menyerah petani cantik ini. Luar biasa motivasi. Jadi inspirasi buat kita. Seperti Pak Yanto dan Bu Septi tadi ya Kak, membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan untuk kita mulai dari menanam benih sampai bisa memanennya dan dengan hasil yang memuaskan. Wah, Husana, hai. Memang yang berat itu adalah langkah pertamanya Bu Ani. Proses, program sukses. Langkah pertama untuk memulainya itu loh. Ada pres di situ. Nah ini kangkung. Siap. Ternyata bisa loh ditanam tanpa harus ditanam di tempat yang tergenang air. Sudah dibuktikan oleh Ibu Meg. Hasilnya lebat juga. Dan kangkungnya kalau kecil-kecil gitu saya suka Bu Ani. Wah, oneng tani melepas lelah, mau makan, menikmati berkat sayur asem Jowo. Berarti ada versi Pepes peda, daun singkong. sayur asem londo juga ada ya. Wah, luar biasa makanan yang dihasilkan dari kebun sendiri. Pasti terasa begitu nikmat. Ada lagi video yang akan ditampilkan? Ada. Ya ini, sesi protein hewan. Wah, ini komplit ini. Wah, Menanam bercocok hewan. ya beternak ayam. Jagungnya tidak habis-habis dipanen, luar biasa. Saya membayangkan Bu Ani ini seperti kayak kita main di game itu loh, harvest itu loh. Wah iya. Jadi setelah bercocok tanam, ngambil jagung, kemudian lari ke tempat ayam, kemudian ngambil ke tempat jagung lagi. Nah, Sungguh ini sangat menyenangkan Bu Ani. Hasil dari bercocok tanam dan berternak ya. Ya, semuanya sangat enak, maksimal. Enaknya pol, begitu. Pol berarti. Kentang hasil kebun, jagung hasil kebun, telur juga dari hasil beternak. Kak Siska sudah ngincipin telurnya. Oh, gurihnya maknyus. beda. Maknyus, ya. maknyus banget, Bu. Gurihnya beda. Iya, gurunya beda. Iya. Mari kita panggil langsung petani. Tani cantik ya. Please welcome Dr. Magdalene Kawoco. Iya. Totalitas sekali Bapak Ibu Saudara ya. Bawa arit. Ya, tes. Apa yang mau ditanyakan ya? Saya jadi deg-degan. Bagaimana awal dari Ibu Meg ini memulai menanam jagung? Ditanamin orang sih. Oh, ditanamin orang. Awalnya untuk makanan ayam. Jadi itu bukan jagung manis. Awal saya tanam jagung apa namanya tuh? Biasa itu. Ya, jagung biasa. Jadi setelah itu kami preteli, dikeringkan, lalu buat ayam. Jadi banyak sekali. Kemudian sekarang saya nanam jagung manis gantian. Hasilnya banyak, nggak usah disiramin waktu itu zaman hujan. Juga nggak usah dikasih pupuk. Jadi nyantai sekali, habis ditanam, udah dibiarin gitu, kok tumbuh gitu. Kira-kira berapa lama prosesnya itu?
Sampai panen ya 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan ya. Ya. Kemudian enggak perlu dikasih pupuk apa-apa ya, udah dibiarkan aja ya. Enggak perlu disiangi. Oh, ada serintil, bukan serintil ya, tapi dari ayam. Oh, dari ayam. Kotoran ayam, jadi dari ayam untuk ayam gitu. Kemudian selain jagung, Ibu Meg menanam apa lagi ya? Saya nanam kacang panjang. Nah, ini saya sudah pernah menikmatinya ya. Iya, saya bagi-bagi karena kebanyakan ya. Waktu itu kacang panjangnya awalnya saya hanya beli kira-kira berapa ya, 5 atau berapa gitu. 1 bibit 2.000. Saya tanam, kayaknya yang jadi cuman 3 gitu. Setelah itu ada yang kering-kering. Nah, yang kering ini saya keringkan lagi, lalu saya ambil, saya semai sendiri. Dan sekarang udah mulai jadi kelihatan hasilnya. Wow, luar biasa, tepuk tangan. Bahkan sudah menjadi berkat untuk jemaat ya Kak Siska. Iya. Mungkin ada lagi Bu yang ditanam selain jagung, kacang. Saya sedang menanam tomat, menanam jeruk, menanam ubi yakon. Ubi yakon. Iya. Yang bisa langsung dikonsumsi Kak Siska. Warnanya Yang kriuk-kriuk. kuning. Ya. Terus Lengkuang dan tentu singkong, dan singkong ini kami udah panen dan beberapa kali kami masak stik singkong, enak sekali. Wah, stik singkong, menu baru kita Kayaknya perlu menarik. belajar ya. Ya, Kreasi menu baru dari Ibu Magdalene. Ibu, saya kepo tentang ternak ayamnya. Itu awal mulanya berapa ayam Bu? Ayam petelur yang Ibu pelihara? ya, awal mulanya saya beli sekitar 20. Setelah itu pertama pingin untuk makan sendiri gitu ya. Loh kok kebanyakan gitu. Kami kasih makan omega dan hasilnya omega bagus. Tapi sebagian kami pisahkan untuk yang biasa. Ya seperti Bu Yemima tadi, kalau ayam-ayam ini petelur enggak ini ya, enggak dikasih makan sembarangan. Tapi yang saya dikasih ayam kampung, tadinya dikasih 4 oleh seorang ibu gembala. Lalu dari situ beranak pinak nih. Nah itu juga saya kasih Pak Pao juga makan. Saya kasih kulit semangka makan. Tapi karena kami ada banyak kates ya, kami kates-kates yang kurang bagus, yang udah dimakan codot atau banyak, kami kasih mereka rebutan juga. Lalu sekarang sudah mulai mau pergantian. Jadi waktu pergantian tidak bertelur lagi, yang tidak bertelur ini Ada masanya ya Bu? ada masanya. Jadi kira-kira 1,5 tahun sampai 2 tahun dia tidak produksi tidak telur produktif, lagi. iya sudah afkir gitu. Oh, Nah yang gitu. beberapa yang afkir kami kasih ke tukang-tukang, kami kasih siapa aja. Waktu itu yang masih bagus juga kami kasih hadiah untuk hamba-hamba Tuhan, games, lomba gitu ya. Lalu kalau, kami kan banyak pepaya muda, jadi kami parut, kami kasih makan campur dedak juga buat mereka. Jadi makanannya ada campuran dan juga omega juga dari bahan yang ada di sekitar ya. Betul. Berarti hasil telurnya itu sangat sehat Bu Ani, untuk Ya, dikonsumsi. kandungan gizinya sangat baik ya. Bu, untuk ini Bu, kotoran ayamnya. Ya. Bagi kami para jemaat kan banyak mungkin tinggal di lingkungan padat penduduk. Oh iya betul. Supaya tidak menjadi mengganggu tetangga sekitar, supaya tidak bau. Pastinya ada triknya juga kan. Nah, kami kumpulkan, kami masukin ke karung. Ya, masukin ke karung, numpuk gitu. Nah, nanti kalau kira-kira 2-3 bulan kering, baru yang kering itu kami bikin pupuk. Nah,
mupuknya juga hanya di sekitar tanaman, jadi nggak di tanamannya. Ya, ini yang biasa saya pakai. Jadi saya ngeduk-ngeduk pakai ini juga. Terus masih banyak alat saya sih, tetapi ya ini juga sepatu pekerjaan saya. Baik Ibu Meg, terima kasih untuk informasi yang dibagikan, sangat bermanfaat bagi kami. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang mau bertanya pada Ibu Meg. Jadi jangan hanya melihat hasilnya yang manis, panjenengan juga harus mau ngedui telek-teleknya ya. Monggo, Pak Agus lagi, monggo Pak. Ayam untuk jenisnya. Omega, ayamnya jenis apa? Oh, petelur, Pak. Ya, ayam petelur. Iya, jadi tanpa pejantan dia bertelur sendiri. Ayam petelur ya Bapak Ibu. Ya. Ibu Meg kira-kira berapa ya Bu waktu itu beli harganya per ekor? Per ekor. Kisaran 100.000 mungkin Bu. Oh iya, sekitar 95 95. atau 90 gitu. Oke. Ya, jadi habis itu saya beli lagi, saya punya sekitar Berarti 50-an. belinya sudah kondisi siap bertelur ya? Siap bertelur. Tadinya ada ditawarin misal yang 2 bulan gitu. Kalau 2 bulan masih kelamaan saya ngasih makanan ya. Tapi kalau udah bertelur juga, resikonya dia sudah agak tua gitu, udah bertelur banyak. Ya. Jadi saya udah mulai lihat sih. Pasti dari pengalaman bentuk bisa membedakan. bentuk ibu-ibu dan remaja gitu. Dari pengalaman Ibu Meg beternak bisa membedakan ayam ABG dan ayam jelita jelang 50 tahun. Iya. Baik Bu Ani, mungkin waktunya sudah tidak, kita kekurangan waktu untuk ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Meg, Bapak Ibu Septi dan Ibu Yemima atas waktu yang diberikan dan mau sharing kepada jemaat di EBC supaya ini menginspirasi kami Dan sehingga memotivasi kita bisa menjadi mandiri saat mungkin nanti terjadi New World New World. Order. Kita sudah siap. Ada satu lagi yang sangat mudah saya ingin tampilkan, yaitu bagaimana kita menumbuhkan dari chia seed. Chia seed, mohon ditampilkan ini di rumah saja. Yasid itu bentuknya mirip selasih ya Bapak Ibu Iya. Saudara yang mungkin belum tahu. Iya, Nah ini kandungan seratnya sangat tinggi. saya memakai napkin ini bukan tisu ya, ini nggak bisa hancur kalau kena air. Ya silakan ditampilkan. Ini hari ketiga, tiap malam saya semprot, lalu Itu cuma air biasa atau air biasa aja. air biasa aja ya? Iya, chia seed dia dikasih air. Nah, ditutup lagi seharian, gelap, harus dalam keadaan gelap. Lalu dibuka lagi, makin tumbuh. Biasanya kalau mau gede sampai 8-10 hari begitu kena paparan matahari, nggak matahari langsung ya. Bisa langsung dimasak atau makan salad. Demikian. Jadi mudah sekali kalau iya. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sudah termotivasi, sudah dapat inspirasi dari narasumber yang ada. Nanti bila panjenengan berminat dan mungkin ada hal yang ingin ditanyakan secara rinci maupun detail, bisa menghubungi kepada Bu Septi Pak Yanto, Ibu Yemima, ataupun juga lewat Ibu Magdalene. Kami kembalikan ke leader untuk bisa memimpin. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, semangat untuk kita mewujudkan ketahanan pangan di lingkungan kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.